Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Welcome back to Podcast Katalis HMJTK. So, kali ini balik lagi nih teman-teman bareng aku, Salsa. Ini udah lama banget nih ya nggak denger suara aku karena episode 4 kemarin tuh nggak sama aku. Tapi sekarang balik lagi sama aku dan kali ini kita akan mempersembahkan narasumber yang luar biasa keren. Jujur, ini narasumbernya bikin aku insecure guys. Kenapa? Karena, aku spill dulu judulnya buat podcast kali ini berjudul Podcast with Mapres 19. Ketebak nggak sih? Pada tahu dong Mapres 19 itu maksudnya apa? Mapres, mahasiswa, bukan mahasiswa depresi or mahasiswa stres ya guys. Ini adalah arti yang sebenarnya yaitu mahasiswa berprestasi dari angkatan 2019 jurusan Teknik Kimia Polban. So, buat teman-teman sih kayaknya selain angkatan 21 nih yang dengar, di kenaikan tingkat kemarin udah tahu dong sebenarnya dari angkatan 19 siapa sih yang jadi mapresnya. Soalnya udah ditampilin gitu muka, nama, dan IPK-nya nih teman-teman di live streaming YouTube Polban waktu itu. Tapi tanpa berlama-lama, karena mungkin pada lupa atau gak tahu nih, langsung aja nih kita kenalan sama Akang Teteh 19 yang jadi Mapres kemarin nih teman-teman. Jadi buat sekarang ini narasumbernya ada 3 orang, yaitu Mapres tiap prodi di jurusan Teknik Kimia. Yang pertama dari program studi D3 Teknik Kimia, yang kedua dari program studi D4 Teknik Kimia Produksi Bersih, dan yang terakhir ada dari prodi D3 Analis Kimia. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama insecure. Jadi daripada insecure, kita langsung sharing aja nih sama mahasiswa berprestasi kali ini. Oke, boleh dong kenalan dulu nih Akang Teteh. Mungkin dari Akang atau Teteh program studi D3 Teknik Kimia dulu nih. Boleh dong Kang Teh kenalan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Pratama dari program studi D3 Teknik Kimia kelas 3A. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal nih Kang Yusuf, yang biasa dipanggil Kang Ucup ya Kang? Karena Iya. Oke, teman-teman, ada Kang Ucup dari Mapres angkatan 2019 ya, dari program studi D3 Teknik Kimia. Di next nih dari Akang atau Teteh program studi D4 Teknik Kimia Produksi Bersih. Ada siapa nih? Halo Kang Teh. Ya, halo. Oke, boleh dong. Nama saya Arya Hendra dari Prodi D4 Teknik Kimia Produksi Bersih angkatan 2019. Oke, halo Kang Henry. Oke, yang terakhir nih dari Akang atau Teteh program studi D3 Analis Kimia. Ada siapa nih? Boleh dong kenalan dulu. Halo, ya kenalin. Nama aku. Boleh. Ya, halo. Ya, kenalin, nama aku Dini Nur Syahya dari program studi D3 Analis Kimia. Berhubung D3 Analis Kimia di 2019 cuma satu kelas, jadi ya aku dari D3 Analis Kimia yang satu, gak ada yang lain lagi. Oke, wow, keren ya. Satu-satunya cewek loh di narasumber kali ini. Tapi untung akunya cewek gitu, jadi nggak sendirian banget. Oke, halo Teh Dini. Oke, karena kita udah kenalan nih teman-teman, boleh teman-teman yang kepo bisa langsung aja nih dicari, apalagi khusus buat teman-teman jurusan Teknik Kimia atau HMJTK, boleh nih langsung dicari aja nih Akang Teteh pinternya kali ini. Ada Kang Ucup, ada Kang Henry, dan Teh Dini. Boleh nih dicari, mau sharing ilmu juga boleh. Kan kita ada kali ya buat grup WhatsApp, ada nomornya, ada IG-nya juga. Ntar di Instagram podcast, Instagram HMJTK di postingan kali ini aku bakal nge-spill IG dari Akang Teteh kali ini. Jadi biar teman-teman bisa kenalan juga nih. Oke, teman-teman. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol santai bareng Akang Teteh Mapres 19 nih. Sebelumnya saya mau nanya dong, gimana nih kabar dari Akang Teteh Mapres 19? Kabarnya gimana? Baik gak? Alhamdulillah baik, Salsa. Ya, dari aku sendiri baik. Dari yang lain mungkin gimana kabarnya juga? Oke, gimana nih Akang-Akang?
Ya, kalau dari aku juga alhamdulillah baik. Walaupun emang akhir-akhir ini apalagi mau UTS ya pasti bakal banyak tugas gitu kan, banyak tugas, banyak kuis, tapi alhamdulillah sih masih sehat dan masih segar gitu. Alhamdulillah. Oke, nih ada Akang satu lagi. Gimana nih Kang? Apa kabar? Kalau dari aku sih alhamdulillah sehat. Masih diberi kesempatan untuk ini dikasih diundang dalam podcast ini. Oke, alhamdulillah ya pada kabar baik semua. Tadi juga di-spill nih sama Kang Ucup kalau kita emang mau UTS ya. Aduh jadi kepikiran lagi nih, bentar lagi kita UTS teman-teman. Tapi benar sih kata Kang Teh tadi, tetap semangat gitu ya buat UTS-nya. Oke, di sini Kakak pengen nanya nih, gimana sih, kan ini Kang Teteh jadi mapres nih ya kemarin banget. Kira-kira gimana sih perasaannya bisa jadi mahasiswa berprestasi di jurusan Teknik Kimia Polban kemarin? Boleh dong di-spill gimana perasaannya, dari siapa ya? Aku pengen dari Kang Henry dulu deh, Kang. Iya, kalau dari aku sih alhamdulillah banget ya, bersyukur gitu bisa dapat ini berkah ini gitu, dapat penghargaan mahasiswa berprestasi gitu. Bersyukur, kaget juga soalnya. Oh. Keren ya, alhamdulillah. Oke, next. Ini kalau misalnya dari Teh Dini deh, gimana nih Teh perasaannya jadi mapres? Ya, kalau aku sendiri ya, berhubung waktu itu aku duluan yang dihubungi sama pihak TU untuk nyebarin juga infonya, sekaligus di dalam infonya juga alhamdulillah bangetnya aku juga ada di dalam itu. Jadi benar-benar ngerasa seneng gitu, kaget juga bener tadi. Jadi terus dan pengumuman pada saat ya pihak TU ngehubungin aku pun gak lama dari aku ulang tahun gitu, jadi ngerasa hadiah banget. Ya, ngerasa hadiah banget gitu buat aku sendiri, ngerasa oh ya ampun ternyata gak ada yang sia-sia loh gitu. Ini salah satu bentuk gimana ya, dalam tanda kutip Polban menghargai usaha kamu gitu dari aku. Wow, keren banget, itu kayaknya senengnya berkali-kali lipat ya Teh. Iya bener banget. Oke, next boleh dari Kang Ucup, gimana nih Kang perasaannya? Ya, kalau dari aku sendiri alhamdulillah banget ya, bersyukur banget ya udah dapat penghargaan mahasiswa berprestasi ini. Terlebih lagi sebenarnya waktu tahun sebelumnya itu, waktu aku tingkat 1, mahasiswa berprestasinya itu dari kelas aku, tapi bukan aku, itu ada lagi teman aku. Jadi kayak ya ngerasa senang aja gitu, ngerasa senang banget ya. Soalnya kalau aku tahu jadi mahasiswa berprestasi itu awalnya mungkin dari nilai semester 3. Nah, semester 3 udah lebih gede dari teman aku yang mapres, semester 4 lebih gede lagi dari teman aku yang mapres. Nah, aku mikir, wah kayaknya jadi mapres semoga aja gitu kan. Pas itu aja gitu. Kayak seneng banget jadi mapres, walaupun ya di sisi lain walaupun takut juga gitu. Takut juga gimana ya, takutnya apa ya, dengan predikat aku ini dituntut lebih gitu kan sama orang-orang lain. Tapi ya tetap bersyukur aja sama apa yang aku raih gitu sih. Oke, benar sih, ya sih setuju. Kesenangan tapi ada tekanan juga gitu. Tapi nggak apa, ini seneng banget, aku jadi pengen gitu. Oh, ngobrol sama Mapres rame ya, ini baru nanyain perasaannya jadi terguncang, pengen juga nih nyobain jadi Mapres guys. Ya Allah, semoga bisa, amin. Oke. Berkaitan dengan tadi nih, bisa atau nggak jadi Mapres, pengen tahu dong apa sih yang disiapin Akang Teteh sejauh ini sampai bisa dapat predikat Mapres kemarin. Dari siapa ya? Dari Teh Dini deh, boleh Teh. Oke. Buat apa sih yang dipersiapin gitu ya? Jujur dari aku sendiri pada saat kemarin di semester 3 khususnya dan semester 4 sesuai apa ya? Berjalan aja gitu sesuai dengan apa yang seharusnya. Cuman satu titik yang aku tekanin adalah kalian harus ikhlas ngejalanin apapun gitu. Jadi ketika dikasih tugas,
dikasih ngerjain laporan dan sebagainya, kalian bakal enjoy gitu. Ketika kalian enjoy, ya udah, entah pada saat itu ya, aku nggak mikir buat ngejar mapres atau misalnya aku ngejar pengen nilai gede. Yang pasti aku pengen, udah sok din jalanin aja, nggak apa-apa kok, pelan-pelan aja gitu. Dan dari situ ngerasa makin kayak, bener ya dengan kita ikhlas ngejalanin semuanya, enjoy, nyatanya ada loh hasilnya gitu. Nah, terus buat dari segi segi kuliah mungkin ya, apa sih yang harus disiapin? Lagi waktu kuliah, terutama semester 3 dan semester 4 online itu, jujur ya, aku nggak berani yang namanya tidur pas lagi mata kuliah. Meskipun pas lagi kuliah ada tuh AFK-nya mah, entah itu kamar mandi atau buka-buka HP medsos gitu ya, IG dan sebagainya, itu pasti ada aja gitu karena suntuk gitu ya ngedengerin dosen, ngedengerin kuliah gitu. Tapi setidaknya meskipun kita nggak terlalu fokus, tapi ada yang masuk ke telinga gitu. Jadi secara nggak langsung, aku pernah denger nih waktu itu gitu. Nah, terus buat persiapan lainnya, kalau misalnya memang pada saat kuliah gitu ya, kalau aku sendiri tuh ngerekam kuliahnya. Kalau misalnya nanti emang nggak paham materinya atau apa, itu bisa diulang lagi buat kita catat-catat sendiri. Pokoknya usahain apa yang bisa dimaksimalin, dan ya pastinya harus enjoy juga gitu. Oke, wow, wah motivasi sekali nih. Baru jawaban dari Teh Dini. Oke, next ke Kang Henry deh Kang. Gimana nih persiapannya? Ya. Kalau dari aku sih aku tuh termotivasi dari tingkat sebelumnya, waktu aku tingkat 1 itu. Nah, itu ada teman aku juga dapatkan mapres. Nah, itu aku berniat pengen bisa dapat mapres itu gitu. Nah, dari situ aku berusaha gitu, konsisten terhadap belajar aku, terus berdoa biar dapat nilai IPK yang bagus gitu. Terus ya bener juga tadi kata Dini itu, ya itu kuliah itu ya jalanin aja gitu. Terus misalkan ada tugas itu, usahakan jangan sampai telat mengumpulkannya. Terus juga ya itu, kalau misalnya dapat tugas, sebisa mungkin secepat mungkin itu dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Nah gitu. Itu sudah ada dari aku. Oke, wow, iya ya bener sih, bisa terpacu karena temen juga ya kan. Setuju, itu kan dapat lagi nih, aku dapat insight baru lagi nih, baru dari 2 orang nih teman-teman. Oke, next dari Kang Ucup, kira-kira apa sih yang dipersiapkan kemarin? Kalau dari aku sendiri, yang penting mah ngelakuin sesuatu tuh lakuin sebaik mungkin gitu. Mau ngerjain tugas, mau ngerjain laporan gitu. Jadi aku sistemnya kayak, kalau ada tugas nih, deadline-nya malam ini, terus aku misalkan udah ngerjain dari asar gitu, aku tuh nggak langsung kumpulin tugas yang aku kerjain. Jadi kayak aku nanti nunggu nanya-nanya ke teman dulu gitu kan, kayak bener nggak sih jawaban aku, pokoknya aku mau kirim tuh jawaban terbaik aku gitu. Sama kayak laporan juga, jadi aku kalau ngumpulin tugas atau laprak gitu pasti mepet deadline, karena aku nggak mau gitu kayak nanti tiba-tiba ternyata ada yang salah. Mending aku manfaatin waktu aku sebaik mungkin untuk nyiapin jawaban atau apa gitu, yang terbaik gitulah intinya. Oke. Wow, ada lagi nggak Kang? Nah ya, paling ini juga sih, yang paling benar-benar harus dilakuin tuh jangan lupa berdoa gitu, apalagi mau sebelum belajar, mau sudah belajar, apalagi kalau mau ujian gitu. Biasanya juga kan kalau mau ujian biasanya di himpunan atau kalau ikut organisasi eksternal kayak Porda gitu, pasti ada namanya doa bersama. Itu powerful banget lah pokoknya kalau sebelumnya melakukan doa bersama.
Oke, wow, wow, keren banget ya Allah. Jadi pengen. Oke, makasih banget nih ya Kang Teh buat motivasi dan insight-nya nih. Semoga teman-teman yang denger bisa termotivasi juga nih kayak aku. Wow, insya Allah dilaksanain ya Allah. Oke, dari tadi nih udah bahas persiapan, kira-kira aku jadi penasaran gitu. Kesibukan Akang Teteh waktu itu apakah emang cuman akademik atau ada kesibukan lain sih Kang Teh? Boleh dong dari Kang Ucup dulu deh. Kalau dari aku itu waktu semester 3 sama semester 4 kesibukannya nggak ada sih, paling cuma ya kuliah online aja. Tapi kalau aku pribadi emang kadang kalau kuliah online ya gitu sih, kadang ketiduran, kadang HFK gitu. Tapi dari dalam diri aku sendiri kayak misalkan mau ujian pasti aku siapin bener-bener gitu. Apalagi misalkan mau UAS, mau UTS, kalau aku nggak paham atau aku ketiduran waktu pas kuliah online pasti materinya bakal aku ulang sendiri gitu. Nanya-nanya juga, yang penting mah nanya-nanya juga sih sama teman-teman yang ngerti gitu. Jangan sendiri-sendirilah, pokoknya kita tuh butuh teman gitu, butuh orang buat diajak diskusi. Paling kalau dari aku waktu semester 3 semester 4 sih emang di rumah aja sih kuliahnya masih kuliah online aja gitu. Oke, berarti nggak ada kesibukan lain selain akademik ya Kang? Oh, kegiatan lain selain akademik ya paling ya organisasi kayak himpunan, atau kalau aku sendiri juga kan ikut Orda gitu, ada acara-acara di organisasi daerah. Oke, makasih nih Kang. Oke, next deh sekarang ke Kang Henry. Kang Henry waktu itu kira-kira kesibukannya apa aja sih Kang? Kalau selain akademik itu, ya benar tadi aku sibuknya itu di himpunan. Waktu itu kan yang semester 3, semester 4, semester 3 ya pertama. Itu kan ada banyak proker yang perlu disiapin. Waktu itu kan aku masih jadi staf muda kan. Ya, waktu itu kan aku membantuin teman-teman satu departemen aku buat nyiapin proker itu portioning, PCE, ya gitu. Oke, berarti ini dari akal-akal yang tadi udah nyebutin nggak cuma akademik nih teman-teman yang dipersiapkan, ternyata punya kesibukan lain tapi bisa tetap jadi mapres gitu. Keren banget nggak sih? Oke, next deh, kalau misalnya dari Teh Dini sendiri gimana tuh Teh kesibukannya waktu itu? Oke, untuk aku sendiri kesibukannya untuk semester 3 sendiri itu kan di tahun lalu mungkin ya, lebih banyaknya di akhir tahun lalu, itu masih banyak berkecimpung banget di himpunan. Mungkin aku juga sama di Demuris ya. Terus untuk semester 4 sendiri itu kan di awal tahun 2021, untuk kesibukannya sendiri alhamdulillah ada amanah besar juga di salah satu ormawa di Polban. Ya amanahnya mungkin jadi ketua juga. Jadi kesibukannya selain dari Demurisnya sendiri dari himpunan, terus fokusnya di ormawa tersebut untuk menjalankan amanah sebaik mungkin juga. Ya untuk sisanya sama di akademik kayak gitu Salsa. Oke, wow, keren banget nih. Berarti ke sini menunjukkan kalau misalnya kita gak harus stay di akademik gitu. Kita bisa sibuk di yang lain, tapi ya jangan lupain akademik. Ini contohnya ada 3 orang keren, hebat, yang bisa jadi mapres dengan kesibukan-kesibukan lain selain akademik. Wow, keren banget sih. Oke. Selanjutnya nih yang pengen aku tanyain lagi, dari tadi kan sibuk nih akademik ya, pasti nggak jauh-jauh dari belajar gitu, terus kayak diskusi sama teman-teman yang lain, terus juga walaupun mapresnya kita jadi dapat predikat, tapi kita juga nggak lupa gitu buat tetap sharing atau nanya ke teman-teman yang lebih ngerti kayak gitu. Kira-kira nih dari kemarin aku Teteh dapat predikat mahasiswa berprestasi, benefit apa sih yang didapat sama Kang Teteh? Dari siapa ya? Dari Kang Henry dulu deh. Oh ya, kalau ini alhamdulillahnya ya dari predikat mapres ini, alhamdulillah kita itu dapat bantuan
berupa uang dari korban itu sendiri. Itu yang aku tahu sih. Oke. Berarti itu dapat bisa dibilang subsidi kali ya. Itu dari Akang Teteh itu berarti setiap Mapres akan mendapatkan itu gitu ya, Kang? Iya, betul. Oke, berarti ini dari Kang Ucup sama Teh Dini juga sama dong? Iya, sama. Oke. Yes. Benefit itu kira-kira ada benefit lain nggak sih selain dapat subsidi dari Polban? Kalau dari Kang Henry dulu deh. Enggak sih, cuma kurang lebih itu cuma bantuan finansial. Oke. Kalau misalnya dari Kang Ucup gimana? Kira-kira dapat benefit lain nggak sih selain subsidi yang tadi itu? Ya kalau dari aku sendiri mungkin benefitnya lebih ke kayak jadi apa ya? Jadi acuan buat diri kita gitu untuk bisa mempertahankan apa yang telah kita dapatkan sekarang kan. Kita bisa mungkin mempertahankan lah, jadi belajarnya juga lebih semangat. Jadi memotivasi kita lah biar bisa mempertahankan nilai yang telah kita dapat gitu. Oke, bener sih. Boleh dong next dari Teh Dini, kira-kira benefit apa nih selain subsidi yang tadi? Oke, selain subsidi ya, sama sih kayak Kang Ucup kurang lebih ada tadi mungkin di awal juga udah dibilang ada apa ya, dengan predikat itu dalam tanda kutip kita punya beban, tapi tidak jadi beban juga gitu ya, cuman ada tekanan tersendiri buat aku sendiri gitu ya tadi untuk mempertahankan, karena memang untuk mempertahankan sendiri kan lebih susah ya daripada meningkatkan gitu ya, syukur-syukur kita bisa lebih meningkatkan gitu. Untuk benefit lain mungkin ya, alhamdulillahnya dari teman-teman himpunan ya mahasiswa jurusan teknik kimia juga sempat di forum kemarin ya diberikan kesempatan untuk jadi pemateri juga, jadi benefit buat aku sendiri karena ngerasain apa ya, setidaknya sharing sama teman-teman mahasiswa dari 2021 apa sih gitu yang bisa mereka apa ya buat maju mereka juga gitu di Polban di Tekim sendiri itu Salsa. Oke, wah berarti nggak jauh beda dari sekarang nih teman-teman. Jadi yang dengerin podcast kali ini nggak bakal nyesel deh guys. Wow keren banget. Sebenarnya jadi Mapres juga bisa jadi ningkatin CV juga ya Kang Teh. Karena pernah dapat gitu. Wow keren banget sih. Wow oke deh. Nih dari tadi benefit yang didapat tuh bisa jadi bener nih acuan yang tadi kata Kang Ucup nih, semangat kita udah lumayan dapat penghargaan juga, dapat predikat, penghargaan dari bidang subsidi dari Polbannya juga, makin semangat nggak tuh buat jadi Mapres. Kira-kira nih buat teman-teman yang dengerin podcast kali ini, kalau misalnya pengen tahu dong tips and trick apa sih supaya kita bisa jadi Mapres gitu. Siapa tahu di angkatan 21, angkatan 20 maupun angkatan 19 yang lain nih yang pengen jadi Mapres, pengen dong tips and trick dari Akang Teteh yang sekarang jadi Mapres. Boleh dong dari siapa ya? Dari Kang Ucup dulu dong Kang. Tips and tricknya gimana nih? Ya dari aku sendiri kalau ini emang pengen jadi Mapres gitu, dalam tanda kutip ingin jadi Mapres. Kan kalau jadi Mapres itu nilainya ya harus lebih tinggi gitu kan dari yang lain. Dan untuk meraih yang tinggi itu di Polban sendiri persentase nilai tertinggi itu ada di ujian UTS sama UAS. Walau seharian itu kalau menurut aku kurang ngaruh gitu. Pokoknya UTS sama UAS usahain, kalau mau UTS atau UAS itu belajar bener-bener lah, kalau nggak paham tanya ke temen, kalau nggak malu juga bisa sih tanya langsung ke dosennya, kalau emang bener-bener temennya nggak ada yang paham banget bisa tanya ke dosennya juga. Pokoknya maksimalin banget di UAS sama UTS, dan ya itu jangan lupa berdoa juga, usaha sama doa harus seimbang. Oke, wow keren banget sih, usaha doa tawakal jangan lupa gitu ya Kang. Oh, jadi reminder lagi nih gitu guys. Oke, kalau dari Kang Ucup tadi kayak gitu, aku juga pengen tahu dari Kang Henry kira-kira gimana nih Kang tips and trick dari Akang sendiri. Kalau dari aku sih
tips and triknya. Yang pertama itu niat dulu. Nah, selanjutnya habis itu doa, minta doa ke orang tua. Terus habis itu istirahat yang cukup supaya belajarnya bisa fit, jadi lebih enak, lebih segar buat memahami materi yang dari dosen. Terus tadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau dari aku ya, aku tuh manfaatkan manfaatin waktu yang kosong itu dipakai buat mungkin ngerjain tugas, belajar. Kalau nggak belajar atau ngerjain tugas itu, mungkin aku istirahat, tidur, gitu. Nah, tadi ini tambahan dari aku ya. Sebisa mungkin sholat duha rutin. Kalau dari aku. Ya. Oke, gahir banget nih, makasih nih Kang. Jadi ngingetin ya, usaha di dunia jangan dilupain gitu, usaha di akhiratnya juga gitu. Kan yang menentukan semuanya yang di atas gitu ya teman-teman. Wah, Masya Allah sekali. Oke, makasih nih Kang. Next, boleh dong dari Teh Dini kira-kira gimana nih tips and triknya? Oke, kalau dari tips tadi udah di spill dikit gitu ya. Kalian harus enjoy. Terus benar tadi jangan jangan usaha aja tapi doa juga gitu, karena bukan kita yang hebat tapi doa orang tua kita yang kuat gitu. Jadi nggak hanya nggak dari diri sendiri aja kita udah berusaha kuat gitu, terus doa juga udah ya gitu ya, tapi jangan lupain juga restu orang tua gitu. Setiap kalian mau sesimpel ini deh, ketika kalian mau berangkat sekolah, mau berangkat ke Polban gitu ya, selalu minta doa. Itu salim gitu ya, salam ke orang tua. Itu hal sepele tapi benar-benar ngefek gitu. Kayak simpelnya nih ya, kalau aku sendiri suka ke ibu aku bilang, Bu, Dini mau UTS, doain ya. Nah gitu aja, simpel teman-teman, tapi benar-benar ngerasanya, duh bener ya restu orang tua, ya restu Allah juga gitu, ngemudahin kita buat melaksanain gitu. Terus jangan lupa benar tadi mau belajar, udah belajar gitu ya, mungkin nanti juga bakal hybrid kan ya, udah mulai hybrid kan. Ketika kalian berangkat tuh ucapin bismillah dulu dan sebagainya, itu benar-benar ngerasanya beda loh. Kalau aku sendiri ya, di jalan aja lupa ngomong ngomong doa bismillah aja gitu, kayak ada yang kayak gini gitu. Nah ketika kita mau pergi bilang bismillah, ya Allah doain ya gitu, maksudnya semoga lancar, aku sekarang pergi mau cari ilmu gitu. Itu benar-benar ngerasanya ya emang dilancarin gitu, bedalah rasanya gitu. Terus buat trik sendiri, dari aku sendiri, teman-teman tadi manfaatin waktu sebaik-baiknya dengan coba bikin skala prioritas. Soalnya tadi kan pasti teman-teman di Polban nih ya, pasti kalau aku kira ya hampir seluruh mahasiswa Polban itu berkecimpung di yang namanya organisasi gitu. Hampir jarang banget yang nggak berkecimpung di organisasi, karena di Polban sendiri kebanyakan D3 dan benar-benar rasanya ya lagi maba tuh kita banyak dikenalin dulu nih A, B, C, D, E gitu ya. Pas tingkat 2 bener-bener kita masuk di dalamnya dan bener-bener disibukkan. Nah buat teman-teman yang tingkat 1 sama tingkat 2, enjoy gitu ya. Waktu kalian bener nih ya, masih banyak teman-teman. Jadi manfaatin sebaik-baiknya. Aku tahu gitu ya kalian sibuk gitu, tapi di satu sisi ketika kalian memang sibuk, coba pikirkan lagi, oh ada loh orang yang lebih sibuk tapi bisa gitu, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Nah gimana sih cara mereka biar ya, maksudnya waktu mereka tuh 24 jam, sehari tuh 24 jam, tapi ngelihatnya mereka sehari tuh bisa lebih dari 24 jam gitu. Kalau dari aku sendiri, karena kesibukan banyak, nanti teman-teman juga banyak mungkin ya kesibukannya, coba bikin skala prioritas. Jadi kalian tahu gitu ya, kalau misalnya pas dikasih tugas, coba bikin list tugas harus dikumpulkan hari apa,
laporan dikumpulkan hari apa, terus misalnya ada rapat di organisasi ya, organisasi itu hari apa, jam berapa, nanti kelihatan tuh bakal ada titik temu ketika kalian harus ngerjain tugas kapan, terus kalian harus istirahatnya kapan, terus kalian bisa dalam tanda kutip bermalas-malasan gitu ya. Toh kita juga semua sama, pasti ada titik malesnya, pengen main HP lah, pengen ya buka-buka sosmed lah, pengen jalan-jalan, itu pasti ada. Soalnya ya aku sendiri masa aku belajar mulu pasti suntuk lah, yang ada malah nggak produktif gitu ya. Kalau singkatnya, kalau trik ya, singkatnya dari aku, ini kalau teman-teman artiin itu bisa banyak. Ketika kalian ngerjain tugas dan ngantuk, ya tidur, nggak usah dilanjutin, nggak akan bisa loh ngerjainnya. Nah itu bisa kalian implementasiin gitu. Tapi dalam artian bukan artinya berhenti, pasti kita lanjutin lagi kan tugasnya. Nah itu pun bisa diimplementasiin dalam banyak organisasi, atau misalnya hal-hal yang lagi kalian kerjain. Ketika kalian capek ya istirahat, tapi bangun lagi gitu ya, kayak tadi ya, ngantuk ya tidur gitu, tapi kan udah tidur bangun kerjain lagi gitu. Nah itu juga bisa diimplementasikan ketika kalian capek, kalian istirahat, udah istirahat ya bangun kerjain lagi gitu. Udah kayak gitu. Maaf ya panjang. Wow, semangat banget gitu. Tete tuh masih tuh jadi kayak wow, bener tuh. Kayaknya hampir yang dilupain kayak gitu ya, apalagi online sekarang gitu. Kelas tidur ya, jujur nih Salte jangan merasakan, ya Allah maaf. Ya bener sih, jangan lupa emang berdoa sih teman-teman, emang bener-bener sini Salte buat tips and triknya, semoga bisa dilakuin ya sama teman-teman pendengar setiap podcast kayak gitu. Oke, last but not least, pengen tahu dong pesan-pesan jadi mapres dari Akang Teteh. Pertama aku pengen dari Kang Ucup dulu deh Kang. Kesan-pesan jadi mapres gimana? Oh, kesannya tadi mungkin udah disebutin di awal ya, pasti bersyukur banget. Oke. Apa ya? Sebenarnya lebih ke gak nyangka, apalagi D3 Teknik Kimia itu kan ada 3 kelas gitu ya. Jadi kayak benar-benar gak nyangka dan bersyukur banget gitu, apalagi bisa dapat predikat mapres. Dan ya sebisa mungkin gitu kalau kita dapat predikat ya jangan sombong gitu, karena emang aku ngerasa emang banyak sebenarnya yang lebih hebat dari aku, banyak yang lebih unggul dari aku di prodi aku sendiri, tapi emang mungkin emang udah jalannya dari Allah gitu, dan aku bersyukur banget sih. Dan pesannya mungkin ya kalau bisa buat teman-teman atau adik-adik tingkat gitu, gak usah terlalu ngejar-ngejar yang namanya mapres. Yaitu ya hadiah gitu, bonus atas kerja keras yang telah kalian lakuin selama ini gitu kan. Kalau bisa ya ambil benar-benar ilmu, karena ilmu itu bakal kepake terus gitu. Kalau mapres ya udah gitu, maksudnya predikat selama kuliah pernah nih jadi mahasiswa berprestasi. Kalau nanti ilmunya cuma sementara pas waktu itu aja, kan nanti pas di dunia kerja, pas di industri gak bakal bisa kepake lagi gitu. Jadi ya sebisa mungkin ambil ilmunya bener-bener gitu. Karena aku juga kadang ngerasa kalau apalagi ke training gitu kan, apalagi waktu itu baru diadain sama anak-anak Demuris gitu kan, sebenarnya itu akang-akangnya kalau pindah di CV-nya waktu kuliah di Polbanya itu bukan mapres gitu, tapi mereka sekarang gitu orang-orang hebat banget, bisa presentasi skala internasional gitu di depan engineer lain, terus kuliah S2-nya pada di ITB gitu kan. Jadi walaupun nanti misalkan teman-teman gak bakal jadi mapres, karena yang jadi mapres kan cuma 1 orang ya, jangan pernah pesimis gitu. Ilmu yang teman-teman dapat itu bakal terus kepake buat nanti ke depannya. Cukup dari aku. Oke, wow, pesannya wow, keren banget sih teman-teman. Ingat ya. Oke, kita next ke Teh Dini dulu deh. Teh, gimana nih pesan-kesannya dari Teh Dini jadi mapres? Oke, buat kesan sendiri sama tadi udah dikasih tahu juga ya di awal, benar-benar bersyukur banget dan ngerasa itu hadiah banget gitu. Terus untuk pesan sendiri,
ya kurang lebih sama kayak Kang Ucup gitu. Emang kita nggak perlu yang gimana ya, malahan kita mengejar mapres itu ya, dalam tanda kutip predikat mapresnya, dan ketika takutnya kalau misalnya kalian benar mengejar, ketika nggak dapet kalian bakal down sedown-downnya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngerjain pokoknya semaksimal mungkin yang bisa kita kasih, ya ketika kalian benar-benar usaha, predikat mapres ini bisa jadi hadiah buat kerja keras kalian. Terus gimana teh kalau misalnya aku udah kerja keras banget gitu ya, terus gak dapet predikat? Ya nggak apa-apa, karena ya toh juga kerja keras kalian tuh buat kalian sendiri gitu, bukan buat orang lain. Tadi benar yang pasti kejar ilmunya, dan ini apa ya, bisa kalian gunain juga di kelas ketika teman-teman kalian ada yang minta bantuan. Ketika kalian bisa, ya bantulah gitu, karena ilmu itu ketika kalian ngasih ke orang lain malah itu bisa balik ke kitanya sendiri gitu, malah kitanya sendiri yang lebih matang di ilmu, katakan di bab itu gitu ya, kita malah lebih matang di bab itu ketika kita ngejelasin juga ke orang lain. Jadi intinya kalau misalnya kalian memang dari awal, aku pengen mapres nih gitu ya, terus misalnya kalian udah usaha dan sebagainya, tapi ketika kalian usaha dengan keras, dengan segala cara gitu ya, jangan lupa lihat kanan kiri kalian. Kalau teman-teman kalian ya bantulah. Begitupun buat kalian sendiri gitu, pasti nggak selalu kalian bisa di semua mata kuliah, bisa di semua bab. Itu aku yakin ada satu titik kalian nggak ngerti itu ya. Jadi jangan sampai ya saling bantulah di ilmu itu gitu. Jadi ini aku sedikit ini aja ya, sedikit cerita dikit gitu ya, lagi maba waktu itu di PPKK mungkin ya. Kalau misalnya di PPKK waktu 2019 mungkin masih offline, dan untuk mapres sendiri itu disebutin satu-satu dan hadir pada saat PPKK ke depan, ngerasa ada tuh terbesit, pengen deh ada di posisi itu gitu, sempet tuh terbesit gitu ya. Tapi ketika di tingkat 1 ya udah enjoy aja gitu, ngejalanin, dan ternyata kan mapresnya dari temen aku sendiri, ngerasa ya udah nggak apa-apa gitu, karena dalam artian aku hanya pingin ada di posisi itu. Ya udah Din, sok lakuin kalau kamu pengen ada di posisi itu. Tapi ya itu tadi ya, kata itu bisa omongan itu bisa jadi doa juga. Jadi ya sok pasti ada gitu ya teman-teman, pengen deh jadi si tante gitu kan, harus enjoy, jangan sampai kalian sampai gila-gilaan juga, nggak gitu juga gitu. Jadi ketika ya tadi ya aku contohin, ketika aku pengen deh ada di posisi itu, nah ketika tingkat 1 ternyata teman aku yang jadi mapres, ya udah aku nggak apa-apa gitu ya, maksudnya malah aku juga kayak makin terpacu lagi nih, teman aku nih bisa nih gitu kan. Nah pas udah terpacu gitu, ketika kalian mendapatkan ada di posisi, alhamdulillahnya aku sendiri ya, ini sekaligus kesan aku sendiri gitu, ada di posisi yang pada saat itu mungkin sekitar 2 tahunan yang lalu aku ingat lagi gitu, aku ngomong seperti itu, dapat ya hadiahnya gitu, kayak ngerasa ya Allah ternyata iya gitu. Nah itu pasti ada, bener-bener ngerasa alhamdulillah banget. Cuman kalau misalnya ya tadi pesan juga udah disampaikan juga, kalau misalnya memang nanti di antara teman-teman pasti ada kan ya yang namanya mapres tuh, pesannya jangan sombong ya. Itu ya tadi cuman predikat aja, toh cuman kalian di polban aja gitu, itu cuman kepuasan tersendiri saja gitu. Jadi ya udah gitu, yang pasti cari ilmunya aja buat kalian implementasiin ketika kalian lulus dari polban gitu, Salsa. Oke, wow, bener banget sih. Aduh, dia terguncang gitu ya, pengen juga. Ini dari awal sampai sekarang tuh insight-nya banyak banget guys. Oke, kita next ke pesan dan kesan dari Kang Henry nih Kang. Gimana nih Kak? Iya, kalau dari aku sih mungkin maaf ya, pindah aja tadi. Kesan-kesannya tadi
benar ya. Bersyukur banget, alhamdulillah bisa dapat ini, senang. Dengan pesan saya tadi benar, tadi kata Kang Ucu sama Teh Dini yang bilang ambil ilmunya gitu, jangan sombong, terus manfaatkan waktu sebaik-baiknya, terus bantu juga teman, tapi jangan terlena banget pengen bantu teman-teman banget gitu sampai kita lupa ke diri sendiri gitu. Jadi pertama pikirkan diri dulu sendiri, baru kemudian kalau sudah memikirkan diri sendiri baru bantu orang lain gitu. Cukup dari itu. Oke, wow, keren banget. Makasih banget nih buat Akang Teteh buat kesan dan pesannya. Keinginan jadi mapres atau yang kayak tadi juga kan, jangan terlalu pengen juga gitu. Kalau teman yang dapat ya udah bersyukurin aja gitu. Karena kita bisa ngambil ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, karena tadi juga merupakan last but not least ya, karena emang belum terakhir banget. Di sini langsung mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Ucu, Kang Henry, dan Teh Dini yang telah mau jadi narasumber di episode 5 kali ini. Pokoknya makasih banget nih dari Salsa karena motivasi dan insight dari Akang Teteh yang mau sharing tentang pengalaman jadi mahasiswa berprestasi. Semoga bisa jadi reminder dan bisa jadi semangat juga buat teman-teman yang ngedengerin ini nih. Oke, ini yang benar-benar terakhir nih ya. Sebelum ditutup, Salsa pengen dong satu kata buat podcast dari Akang Teteh semua. Dari siapa dulu ya? Dari Teh Dini dulu deh, satu kata buat podcast. Dan satu kata mungkin ya. Gak apa-apa ya 2 kata. Ya. Boleh. Ya, dari aku buat luar biasa. Oke, wow. Makasih banget nih Teh Dini buat 2 kata buat podcastnya. Oke, next dari Kang Henry nih Kang. Satu kata buat podcast Kang dari Akang gimana? Ya, untuk podcast sendiri mantap jiwa, lanjutkan. Oh, banyak banget. Jadi 3 kata ya Kang? Oke, terima kasih banyak nih Kang Henry. Oke, terakhir satu kata buat podcast dari Kang Ucup. Ya kalau dari aku keren banget. Oke. Ini semuanya kalau satu kata jadi lebih ya. Oke, keren banget nih. Makasih banget nih buat Akang Teteh sekali lagi Salsa ucapin yang udah berkenan buat jadi narasumber di podcast kali ini. Terima kasih juga nih buat tadi 2 dan 3 kata buat podcastnya. Insya Allah bisa terus menginspirasi dan bisa terus memberikan hal-hal yang bermanfaat gitu buat pendengar sekalian. Oke, mungkin dicukupkan karena tadi udah penutupan ya, 1 kata, 2 kata bahkan lebih dari Akang Teteh narasumber kali ini. Aku tutup aja podcast episode 5 podcast with Mapres 19 kali ini. Sekali lagi aku ucapin terima kasih buat narasumber dan terima kasih juga buat para pendengar setiap podcast. Jangan bosan dengerin podcast, terus tungguin episode-episode selanjutnya yang bakal lebih keren lagi daripada ini. Oke, mungkin dari aku Salsa cukup. Makasih banget buat teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dari aku ditutup seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.